Di sebuah lembah sunyi di jantung Sumatera, angin membawa cerita yang tak pernah tertulis. Warga tua menyebutnya batu warisan. Tempat mereka berhenti sejenak, meletakkan bunga, dan diam. Candi itu tak ada di peta, tak pernah disebut di pelajaran sekolah, tak masuk dalam katalog peninggalan sejarah. Namun nama dan letaknya hidup dalam kepala warga. Mereka tahu bentuknya, mereka tahu letak batu-batunya, tapi mereka juga tahu satu hal, jangan banyak bicara soal itu. Kenapa? Karena setiap kali ada peneliti datang, setiap kali mereka membawa kamera, peta, dan GPS, candi itu tiba-tiba dianggap tak ada. Batu biasa, kata mereka. Tak memenuhi syarat sebagai situs bersejarah. Tapi warga tetap menyebutnya Candi Batu. Bukan karena bentuknya, tapi karena ingatan mereka tak pernah mencabut namanya. Pernahkah kamu melihat sesuatu yang nyata, namun tak tercatat? Candi itu adalah rahasia yang terbuka, tapi tak boleh dikenali. Beberapa waktu lalu, seorang warga muda menerbangkan drone di atas kawasan Bukit Candi, dekat Solok Selatan. Apa yang ia temukan mengejutkan. Struktur batu persegi panjang, terkubur sebagian dengan arah menghadap timur laut. Simetris, teratur. Terlalu teratur untuk sekadar batu biasa. Ketika video itu dibagikan di forum arkeologi independen, banyak yang tertarik. Tapi seminggu kemudian, unggahan itu menghilang. Apa yang sebenarnya ditemukan? Mengapa data visualnya menghilang? Dan mengapa Balai Pelestarian Cagar Budaya mengatakan belum ada indikasi arkeologis di lokasi tersebut? Nama adalah jejak pertama peradaban. Dan di Sumatera ada banyak nama yang menyimpan kenangan arsitektur yang hilang. Bukit Candi, Sungai Candi, Dusun Batu Candi. Itu semua bukan nama sembarangan. Warga menyebut tempat-tempat itu dengan alasan yang sama. Karena di sana mereka menemukan batu-batu tua. Karena di sana mereka diajarkan untuk tidak mengusik. Di satu lokasi ada batu berbentuk undakan 3 tingkat, mirip pondasi candi. Tapi saat ditanya pada aparat desa, mereka hanya menjawab, "Itu batu biasa, jangan diributkan." Apakah mereka benar-benar tidak tahu? Ataukah mereka berusaha untuk tidak tahu? Apakah nama-nama itu hanya kebetulan? Atau justru sisa dari jejak peradaban Jawa yang tertinggal di tanah Andalas, namun dibungkam oleh zaman? Di dalam hutan, waktu seolah berhenti. Tapi ingatan alam tetap menyimpan bentuk-bentuk yang ditinggalkan manusia. Seorang pemuda lokal pernah tersesat di hutan kecil dekat Lembah Harau. Ia naik ke atas pohon, mencoba mencari jalan pulang. Tapi dari atas, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Barisan batu membentuk persegi panjang besar, tertutup semak dan lumut. Tapi jelas, itu bukan formasi alam. Ketika ia kembali ke desa dan menggambar denahnya, orang tua di sana berkata, "Pelan, itu tempat orang lama berdoa. Jangan kembali ke sana kalau tidak siap." Apakah ini peta arsitektur kuno yang tertutup semak? Apakah hutan menyembunyikan denah candi yang tidak boleh ditemukan? Dan mengapa orang tua di desa memperingatkan dengan nada yang seolah bukan sekadar mitos? Ada rahasia yang disembunyikan karena takut. Tapi, ada pula rahasia yang dijaga karena dihormati. Candi yang hilang ini, bagi warga, bukan sekadar situs. Ia adalah warisan. Ia adalah tempat peringatan. Ia adalah bagian dari ingatan yang tak ingin dihapus. Beberapa orang masih meletakkan bunga di sana. Beberapa anak muda bahkan menyimpan foto-foto batu-batu tua dari zaman kecil mereka, karena sekarang sudah tak bisa difoto lagi. Candi itu tak benar-benar hilang. Ia hanya menghilang dari peta, dari dokumen, dari pengakuan resmi. Tapi selama masih disebut dalam bisik, selama masih dicari dalam mimpi, dan selama warga masih menolak menyebutnya hilang, candi itu belum pernah benar-benar pergi.
Tapi bagaimana jika yang tertinggal hanya pecahan? Potongan batu, setengah ukiran, dan relief yang tak selesai? Di balik ladang singkong, di kaki bukit candi, warga menemukan batu datar yang memiliki ukiran aneh. Garis-garis lengkung, potongan pola spiral, dan setengah lingkaran. Bukan simbol modern, bukan pula ukiran etnis lokal yang dikenal. Pakar epigrafi yang pernah melihat fotonya berkata, ini bukan batu prasasti biasa, tapi terlalu rusak untuk dibaca. Relief ini seperti potongan kalimat tanpa akhir, seolah sejarah sedang bicara, tapi tak ada yang bisa menerjemahkannya. Namun kadang, sejarah bicara bukan dengan kata, tapi dengan jenis batu. Batu-batu berukuran besar yang ditemukan di kawasan ini bukanlah batu lokal. Penelitian geologi menunjukkan ini adalah batu andesit, jenis batu keras yang biasa digunakan dalam pembangunan candi di Jawa Tengah. Tapi Sumatera bagian tengah tidak memiliki sumber batu andesit alami. Artinya, batu-batu ini dibawa ke sini. Dengan apa? Untuk apa? Mungkinkah ini adalah proyek pemindahan simbol kekuasaan? Atau justru, candi ini dibangun oleh kekuatan yang sama yang mendirikan Borobudur, tapi di luar Jawa. Jika benar, kenapa sejarahnya hilang? Salah satu jawabannya mungkin ada di sebuah halaman belakang rumah, di tepi hutan. Di sana, tertancap sebuah batu seperti kaki patung. 4 jari menapak di atas alas persegi. Tak ada tubuh, tak ada kepala. Warga menyebutnya tapak raksasa. Anak-anak bermain di atasnya. Tapi orang tua tahu, ini bukan batu biasa. Ketika dicocokkan dengan arca Buddha di Candi Jawa, bentuk tapaknya nyaris identik. Ukuran, pola, bahkan orientasi hadapnya. Lalu kemana tubuhnya? Kemana kepala patung itu? Apakah hilang karena waktu? Atau sengaja dihilangkan agar tapaknya tampak tak berarti? Pertanyaan itu membawa kita pada satu kemungkinan yang mengejutkan. Struktur batu di kawasan Sumatera ini, jika ditelusuri dari citra drone dan pemetaan GPS warga, memiliki pola berundak dengan jarak simetris, sangat mirip dengan Candi Gedong Songo di lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Pola susunan ini tak lazim di bangunan lokal Sumatera. Tapi kenapa bisa muncul di sini? Apakah arsitekturnya diimpor? Apakah ini salinan, cabang, atau bahkan versi awal yang terlupakan dari candi-candi di Jawa? Jika pola ini benar, maka candi yang dianggap hilang ini bukan hanya ada, tapi memiliki hubungan langsung dengan pusat peradaban Jawa kuno. Dan jika benar demikian, maka kita harus bertanya lebih jauh. Apa yang ada di bawah tanah itu? Mahasiswa arkeologi dari kampus lokal pernah diam-diam mengukur lokasi batu duduk di Solok Selatan. Dari hasil pengukuran manual dan sensor tanah dangkal, mereka menemukan 3 batu sejajar. 2 diantaranya memiliki tonjolan pipih di tengah. Jarak antar batu sama persis, 3,6 meter. Bentuk ini menyerupai pijakan pondasi candi kecil di Kompleks Dieng dan Gedong Songo. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah bagian atas dari struktur candi besar yang kini tertimbun tanah, tumbuhan, dan diamnya sejarah? Bagian atas dari struktur candi besar yang kini tertimbun tanah, tumbuhan, dan diamnya sejarah. Dan di balik diam itu, ada sejarah yang menunggu untuk digali. Bukan hanya dengan sekop, tapi juga dengan keberanian untuk mempertanyakan versi resmi. Dan keberanian itu membawa kita ke satu benda sunyi. Sebuah prasasti batu yang ditemukan tak jauh dari tepian Batanghari, Prasasti Padang Roco. Di atas batu itu tertulis sesuatu yang ganjil. Nama Raja Kertanegara dari Singhasari tercatat di tanah Sumatera. Ia, Raja dari Jawa Timur, disebut memberi hadiah arca Amogapasa, sebuah simbol kekuasaan dan ajaran Buddha Tantrayana. Tapi mengapa seorang raja dari Jawa mengirim hadiah suci ke Sumatera? Apakah ini bentuk diplomasi spiritual?
atau simbol dominasi kekuasaan. Dan lebih penting lagi, apakah hadiah itu juga disertai pembangunan tempat pemujaannya? Apakah itu candinya? Pertanyaan itu menjadi semakin mendesak ketika kita menyelami naskah kuno Negara Kretagama. Di sana disebut sebuah wilayah bernama Bumi Melayu, bagian dari kekuasaan Majapahit di Sumatera. Namun anehnya, wilayah yang katanya ditaklukkan ini nyaris tak memiliki jejak fisik budaya Majapahit. Tak ada candi bata merah seperti di Trowulan. Tak ada arca-arca khas Singhasari. Tak ada struktur besar seperti yang dibangun oleh Hayam Wuruk. Lalu, di mana peninggalannya? Atau justru, apakah candi yang kini hilang itu adalah warisan dari masa penaklukan Bumi Melayu oleh Majapahit? Warisan yang terkubur, terlupakan, atau sengaja disembunyikan. Sebuah kerajaan bernama Dharmasraya menjadi kunci teka-teki ini. Dalam beberapa prasasti, penguasa Jawa bukan hanya hadir sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan pelindung wilayah Sumatera. Raja Adityawarman misalnya. Ia lahir di Jawa, dididik di lingkungan Majapahit, tapi mendirikan pusat kekuasaan di pedalaman Sumatera. Ia membangun stupa, arca, dan pusat pemujaan Buddha Mahayana yang gaya seninya sangat Jawa. Apakah Dharmasraya adalah perpanjangan tangan peradaban Jawa di Sumatera? Dan jika iya, bukankah logis jika di sana berdiri candi? Candi yang kini tinggal pondasi dan kenangan. Tapi bagaimana jika bukan hanya raja yang datang dari Jawa? Catatan kuno menyebut ekspedisi besar bernama Pamalayu dikirim oleh Raja Kertanegara. Tujuannya jelas, memperluas pengaruh budaya dan spiritual ke Sumatera. Pasukan ini membawa bukan hanya senjata, tapi arsitek, pemahat, dan pendeta. Sama seperti bagaimana para Brahmana mendirikan pusat upacara di luar kerajaan. Jadi, mungkinkah candi misterius di Sumatera adalah hasil kerja para pembangun dari ekspedisi Pamalayu? Candi yang berdiri sebagai simbol kekuasaan, tetapi kini tersisa sebagai teka-teki. Dan mungkin teka-teki terbesarnya adalah ini. Mengapa candi itu tak memiliki nama? Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Muara Takus, semuanya punya identitas. Tapi di sini hanya ada istilah dari warga. Batu tua, tapak leluhur, tempat dulu. Apakah nama aslinya telah dilupakan? Atau lebih mengerikan, sengaja dihilangkan? Jika nama adalah kunci untuk membuka sejarah, maka tanpa nama, candi ini seperti dikunci dari dua arah. Dari dalam oleh waktu, dan dari luar oleh mereka yang tak ingin ia dikenang. Seperti dikunci dari dua arah. Dari dalam oleh waktu, dan dari luar oleh mereka yang tak ingin ia dikenang. Tapi bahkan kunci yang hilang pun bisa dicari kembali. Jika kita tahu di mana harus menggali. Jika ini benar-benar sisa candi, mengapa tak ada penelitian lanjutan? Pertanyaan ini terlontar dari warga yang saban hari melihat tumpukan batu bata kuno di ladangnya, yang tiap musim hujan selalu memunculkan potongan ukiran. Namun anehnya, ketika mereka melaporkannya ke Dinas Kebudayaan, reaksi yang muncul hanya senyum sopan, lalu sunyi. Tak ada penggalian, tak ada ekspedisi. Ada yang bilang, dan ini sering diucapkan dengan bisik-bisik, bahwa situs itu dianggap mengganggu agenda tata ruang. Ada pula yang meyakini bahwa beberapa pengusaha tambang dan perkebunan sudah mengamankan wilayah itu dengan kerjasama tertentu. Tapi mengapa sains tunduk pada bisikan politik dan ekonomi? Dalam sejarah arkeologi Indonesia, ini bukan pertama kali. Situs Megalitikum di Pasemah juga sempat dibekukan. Penelitian resminya bertahun-tahun, padahal banyak temuan yang menunjuk pada usia lebih tua dari dugaan. Narasi ilmiah yang harusnya tumbuh dari bukti malah dihentikan oleh institusi yang semestinya mendorongnya. Pernah dalam laporan internal yang bocor ke tangan peneliti independen,
tertulis adanya rekomendasi penghentian sementara studi atas dasar stabilitas wilayah dan penghindaran konflik dengan aktivitas ekonomi warga. Frasa ini yang tampaknya netral menyimpan tanda tanya besar. Sejak kapan ilmu pengetahuan tunduk pada agenda administratif? Contoh kasus di Jambi, di mana reruntuhan bata merah yang ditemukan pekerja sawit di tahun 2009 justru diuruk kembali atas permintaan pihak desa, menunjukkan pola yang serupa. Bukan karena warga menolak sejarah, tetapi karena ada pihak yang mengatur ulang peta prioritas informasi. Pertanyaan besarnya, siapa yang menentukan narasi, mana yang boleh hidup, dan mana yang harus diam? Di lapangan, banyak warga yang menganggap reruntuhan candi sebagai bencana kecil. Mengapa? Karena setiap kali mereka menemukannya, mereka diharuskan berhenti bercocok tanam atau malah dikecam karena merusak situs budaya. Tak ada ganti rugi, tak ada tindak lanjut, hanya larangan. Lalu muncul mentalitas, lebih baik membiarkan batu-batu itu tetap terkubur, karena mengungkapnya hanya mendatangkan masalah. Ini bukan salah warga. Ini hasil dari narasi kebudayaan yang timpang. Di satu sisi kita mengagungkan warisan sejarah di brosur pariwisata, tapi di sisi lain, membiarkan penjaga asli situs, masyarakat lokal, merasa terasing dan dirugikan. Apa ini bentuk pengaburan sistematis terhadap sejarah lokal? Beberapa arkeolog muda yang mencoba mengangkat temuan dari candi-candi tak terkenal. Ini mengaku kesulitan mengakses dana, dukungan institusi, bahkan publikasi jurnal. Mereka hanya didorong untuk meneliti situs-situs resmi yang sudah ditetapkan sebagai destinasi. Mengapa candi yang ditemukan warga tak pernah dianggap prioritas? Satu jawaban yang sering terdengar, karena tidak masuk dalam peta. Dan peta dalam hal ini lebih dikendalikan oleh birokrasi daripada realitas di lapangan. Dengan kata lain, bukan candi yang hilang, tapi pengakuan atas keberadaannya yang dihilangkan secara perlahan. Dan inilah akar dari misteri yang kita bahas. Sejarah ternyata bukan sekadar fakta masa lalu. Ia adalah narasi aktif yang dipilih, disaring, dan didistribusikan oleh pihak yang memiliki kuasa untuk menentukan apa yang disebut bagian dari warisan bangsa. Dalam konteks ini, candi-candi Jawa yang ditemukan di Sumatera, yang tak cocok dengan konstruksi sejarah yang sudah dibakukan, lebih mudah untuk dihapus daripada dijelaskan. Dan dengan cara itu, narasi besar tetap aman, tanpa gangguan, tanpa revisi. Namun, sampai kapan suara-suara dari reruntuhan itu akan terus dibungkam? Dokumen boleh dibakar, buku boleh dikaburkan, tapi batu-batu tidak bisa berbohong. Banyak warga Sumatera menyimpan cerita soal temuan arca yang tak sengaja digali saat membangun rumah atau membersihkan ladang. Anehnya, arca-arca itu kerap hilang setelah dilaporkan ke pejabat setempat. Seolah ada upaya sistematis untuk menghapus jejak candi yang pernah berdiri di sana. Di desa Pagardewa, misalnya, seorang petani menemukan sebuah patung batu dengan mahkota khas Buddha abad ke-9. Namun hanya seminggu setelah itu, benda tersebut diamankan oleh otoritas dan tidak pernah lagi terlihat. Ini bukan kasus tunggal. Peneliti independen seperti Harry Truman Simanjuntak mencatat lebih dari 30 temuan batuan candi yang kini tidak jelas keberadaannya. Rata-rata hilang setelah berinteraksi dengan institusi resmi. Mengapa beberapa reruntuhan bahkan ditemukan di dasar sungai, sengaja dibuang oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab? Sungai Batanghari dan Sungai Ogan adalah saksi bisu kejahatan ini. Di beberapa titik, warga menyaksikan truk mengangkut batu-batu berornamen dari lokasi penggalian, lalu membuangnya di aliran sungai. Laporan warga desa Tanjung Menang misalnya menyebutkan bahwa pernah ditemukan ukiran batu bata mirip dinding candi. Tapi sebelum bisa diteliti, lokasi itu diratakan dan dijadikan kebun kelapa sawit. Aneh?
Atau terlalu kebetulan, beberapa arkeolog berani menyuarakan kecurigaan, seperti Profesor Dr. Titi Surti Nastiti yang pernah mengatakan bahwa banyak potensi situs purbakala tidak sempat diteliti karena faktor non-teknis. Apa maksud dari non-teknis ini? Kata non-teknis menjadi tameng yang sering digunakan untuk menghentikan eksplorasi situs-situs sejarah yang terlalu sensitif. Tapi faktanya, laporan dari tahun 1970-an hingga 1990-an menunjukkan adanya temuan fondasi candi di Sumatera yang ditutup dengan alasan tidak cukup penting. Beberapa arsip hasil penelitian pun kini sulit diakses. Koleksi foto, laporan ekskavasi, bahkan peta geospasial lokasi menghilang dari lembaga resmi atau hanya tersedia sebagian. Di antara dokumen yang didapat peneliti lapangan, beberapa menunjukkan adanya indikasi bahwa Sumatera, bagian tengah dan selatan pernah memiliki puluhan bangunan sakral, yang kini tidak ada satupun tercatat di Registrasi Nasional Situs Cagar Budaya. Apakah ini kelalaian atau memang ada pihak yang sengaja menghapusnya dari peta sejarah? Pertanyaan ini membawa kita pada wilayah yang lebih gelap. Siapa yang diuntungkan jika narasi candi di Sumatera dihapus? Teori yang berkembang mengarah ke pemusatan sejarah di Jawa, sebuah agenda kolonial dan pasca-kolonial untuk menyederhanakan narasi pusat kekuasaan. Dengan membuat seolah-olah pusat kerajaan dan peradaban hanya ada di Jawa, maka dominasi bisa dibenarkan. Sumatera cukup dicap sebagai daerah pinggiran, meskipun bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa Sriwijaya bahkan mendahului banyak dinasti di Jawa dalam bidang maritim dan keagamaan. Bahkan, bila bukti candi terus ditemukan di Sumatera, maka akan banyak narasi besar yang perlu dikoreksi, termasuk tentang pusat ajaran Buddha Mahayana, peta dagang dunia kuno, hingga jalur ziarah Asia Tenggara. Tapi justru karena itu, jejak-jejak itu harus dikubur, secara harfiah maupun simbolik. Setiap arca yang disembunyikan, setiap batu yang dibuang ke sungai, setiap dokumen yang dipreteli, semuanya menjadi bagian dari penghapusan identitas. Sumatera alih-alih dikenang sebagai pusat intelektual dan spiritual kuno, justru dibiarkan tenggelam dalam bayang-bayang Jawa dan kebijakan pusat. Jejak candi tak hanya dikubur oleh tanah, tapi oleh keputusan-keputusan politik dan akademik. Namun sejarah yang dikubur tidak akan tidur selamanya. Bertahun-tahun lamanya, warga menyimpan rahasia tentang batu-batu purba yang mereka temukan saat menggali tanah. Mereka menyebutnya batu candi dan memperlakukannya dengan hormat. Tapi tak ada arkeolog yang datang. Tak ada tim ekskavasi, tak ada museum yang bertanya. Ketika akhirnya para arkeolog datang, semuanya sudah terlambat. Banyak batu telah hilang, dipakai jadi fondasi rumah, atau terkubur kembali oleh pembangunan jalan. Pertanyaannya, mengapa datangnya selalu di akhir? Mengapa jejak sejarah hanya dicari ketika sudah nyaris tak bersisa? Pertanyaan ini menjadi tamparan bagi sistem riset sejarah dan arkeologi kita. Di banyak desa, warga lebih dulu tahu, mereka menyimpan cerita, menemukan artefak, bahkan melestarikan nama tempat. Namun semua itu tak dianggap valid, sampai lembaga resmi mengakuinya. Padahal, dalam ilmu arkeologi modern, data lisan atau oral history kini diakui sebagai sumber penting. Lalu, mengapa justru Indonesia sering mengabaikannya? Narasi-narasi lisan dari para tetua kampung kadang dianggap mistis, tak ilmiah, atau hanya dongeng pengantar tidur. Namun tak jarang, kisah-kisah itulah yang membawa para peneliti pada penemuan besar, baik di Amerika Latin, Asia Tengah, hingga Afrika. Mengapa pendekatan serupa tidak sungguh-sungguh dijalankan di daerah-daerah yang diduga menyimpan candi yang hilang? Apakah ada sesuatu yang lebih besar
yang ingin dihindari? Ada yang bilang lokasi-lokasi itu masuk wilayah konsesi tambang. Ada juga yang menyebut konflik tanah dengan perusahaan besar. Dan sebagian warga percaya beberapa candi yang hilang itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar batu kuno. Sesuatu yang, jika ditemukan, bisa mengubah narasi sejarah kita selama ini. Apakah itu berarti selama ini kita sudah tahu, tapi tidak diizinkan tahu? Dihapus dari peta, ditinggalkan dari kurikulum, dianggap tak ada oleh lembaga, tapi tetap diingat oleh rakyat. Inilah paradoks sejarah kita. Yang resmi diam, yang tak diakui justru hidup. Dan mungkin suara-suara dari desa-desa, itulah satu-satunya kompas yang tersisa untuk menemukan candi-candi yang telah disembunyikan oleh waktu, kuasa, dan kepentingan. Apa yang dicoba dihapus dari peta justru bertahan dalam ingatan rakyat. Dan ingatan rakyat tak bisa dibakar seperti dokumen, tak bisa diruntuhkan seperti candi. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.